Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ima Iftitah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Petukangan Selatan 03. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dalam bentuk komik. Selamat menyaksikan. Bu Marlin, kenapa pagi-pagi sudah melamun? Saya lagi bingung, Pak. Lihat Bu Ima mengajar kemarin. Bu Ima memangnya kenapa Bu Marlin? Ada murid yang terlambat masuk kelas, tetapi sama Bu Ima tidak dihukum. Apa iya, Bu? Iya, Pak. Muridnya hanya dinasihati saja, lalu langsung ikut pelajaran. Biasanya guru-guru di sekolah kalau ada anak yang melanggar peraturan akan dihukum. Contohnya, berdiri di depan kelas, hormati lapangan, atau lari keliling lapangan. Iya ya Bu Marlin, mereka tidak akan kapok kalau tidak dihukum. Hai, lagi pada ngumpul ya? Lagi bahas apa ini? Itu loh Bu Ima, Bu Marlin penasaran, kenapa anak yang terlambat kok tidak dihukum? Nah, beneran dibilang Pak Bara, kenapa anak-anak yang terlambat tidak dihukum? Oh alah, Bu Marlin dan Pak Bara lagi ngobrolin siswa yang terlambat kemarin. Begini loh Bu Marlin, Pak Bara, sewaktu saya di SMP, saya pernah dihukum hormat di lapangan karena terlambat masuk kelas. Saya merasa sangat malu karena jadi tontonan teman-teman saya. Tapi sekarang Ibu sudah jadi guru. Apa hubungannya, Bu? Jadi, menurut pemikiran KHD, pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Memang, saya tidak menghukum murid yang terlambat masuk kelas, tetapi konsekuensinya dia tidak ikut istirahat karena harus mengejar tugas yang terlewat. Saya masih bingung, Bu Ima, korelasinya dengan pemikiran KHD itu apa? Begini Bu Marlin, sebagai pendidik, kita harus bisa menuntun murid-murid kita dengan budi pekerti yang baik. Jika anak dididik dengan kekerasan, yang terjadi dia akan menjadi pemarah, pembangkang, memunculkan rasa kebencian, dan balas dendam. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai, dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Luar biasa Bu Ima, pikiran kami jadi terbuka dan sepakat. Mari kita ganti kata hukuman menjadi kata konsekuensi pada murid yang melanggar aturan di kelas atau sekolah. Wah, saya jadi mengerti. Luar biasa sekali pemikiran KHD ya, Bu. Sekarang saya tidak akan memberikan hukuman pada murid dan berjanji akan mendidik mereka dengan hati agar budi pekertinya tumbuh dengan baik. Pasti kita semua sebagai pendidik akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pengajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Siap Bu Ima. Bu Marlin, saya permisi dulu ya. Baik, silahkan Pak Bara. Saya sedih, Bu Ima. Kenapa siswa di kelas saya tidak semangat belajar? Iya Bu, sedih ya kalau siswa tidak semangat belajar. Sebagai guru, kita harus berupaya membangkitkan semangat mereka. Caranya bagaimana, Bu Ima? Mari kita ingat lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, dalam menuntun anak, hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oh, begitu ya, Bu Ima. Betul, Bu. Anak-anak tumbuh sesuai kodrat, minat, dan bakatnya masing-masing, Bu. Tugas kita sebagai guru harus bisa menebalkan kekuatan dan karakter positif yang ada pada anak-anak.
Guru juga harus memahami setiap karakteristik siswanya agar guru dapat merencanakan dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan bakat anak. Kegiatan pembelajaran dalam kelas hendaknya mampu memberikan iklim belajar yang menyenangkan bagi anak, agar tertanam rasa bahwa anak senang belajar. Guru merupakan teladan bagi siswanya, sehingga guru juga harus memberikan contoh dan menanamkan nilai-nilai pekerti yang baik kepada anak. Contohnya seperti apa, Bu? Kita dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan pemikiran KHD, disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan abad 21 ini, Bu. Contohnya, seperti melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan tadarusan untuk menanamkan nilai ketakwaan pada siswa. Membuat karya keterampilan untuk melatih kreativitas anak. Melakukan diskusi dan kerja kelompok untuk melatih siswa berkolaborasi. Presentasi hasil karya untuk melatih keterampilan komunikasi siswa. Dan melatih siswa berpikir kritis dengan menanggapi informasi. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap anak itu unik, Bu Marlin. Jadi kita harus bisa mengarahkan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. KHD mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan, di mana pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan tentunya kegiatan pembelajaran dikemas secara menyenangkan agar siswa semangat mengikutinya. Iya Bu Ima, tapi saya tidak pandai menggunakan IT. Apakah saya bisa membuat inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman? Kalau untuk masalah keterbatasan skill guru, seperti kecekapan dalam menggunakan IT, kurangnya pengetahuan, atau yang lainnya, solusinya kita harus senantiasa mengembangkan diri, Bu. Karena guru itu sebagai pembelajar dan juga pembelajar, sehingga kita harus senantiasa meningkatkan kemampuan kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman, Bu. Dan yang terpenting, kita harus berkomitmen untuk konsisten dalam menjalankan peran ini. Betul juga ya Bu Ima. Terima kasih informasi dan inspirasinya. Sama-sama, Bu Marlin.